Halo semuanya, kembali lagi dengan Van Java di sini. Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi to-do list sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini akan memungkinkan Anda untuk menambahkan, menampilkan, dan menghapus tugas dari daftar to-do Anda. Oke, mari kita mulai coding. Pertama, buat tampilan menunya itu seperti ini. Jadi ini nanti akan tampil seperti judul dari aplikasi yang kita akan buat nanti, yakni to-do list. Kemudian tampil menu, yakni tambah tugas, kemudian tambahkan tugas, hapus tugas, dan keluar. Ya. Kemudian saya ingin ketika saya menginputkan angka dari menu, yakni 0 sampai 3 di konsol, maka menu dari nomor itu akan bekerja. Nah, untuk membuat hal seperti itu, kita bisa memanfaatkan yang namanya scanner dan switch case. Untuk memanfaatkan scanner, pertama kita import package scanner terlebih dahulu. Ini di atas kelas kita tuliskan saja import java.util.scanner. Kemudian kita buat objeknya di PSVM ya, di method main. Kita panggil aja scanner. Kemudian ini namanya opsional ya. Saya kasih nama user input sama dengan new scanner, di dalam kurung kita tuliskan system.in. Oke. Kemudian kita bikin menu untuk memilih. Jadi di bawah tampilan menu, di bawah tambah tugas, tampilkan tugas sampai bawah ini akan menampilkan pilihan menu untuk user memilih nomor berapa. Kita tampilkan show, kita pakai print aja ya. Tampil pilih menu 0 sampai 3. Kemudian kita membuat variabel yang bisa menyimpan input kita di konsol. Karena input yang kita lakukan itu 0 sampai 3, maka tipe data yang kita buat adalah integer. Integer kita kasih nama pilihan sama dengan, nah kita panggil scannernya. Tadi namanya adalah user input next integer. Karena tipe data di depannya yakni integer, maka kita menggunakan next integer. Kemudian kita buat switch case untuk menentukan pilihan user yang tadi kita lakukan. Jadi kalau user menginputkan angka 1, maka dia akan ke case 1. Mari kita buat switch case-nya. Oke. Di sini saya sudah membuat switch case. Jadi variabelnya kita isi variabel pilihan. Jadi kalau pilihan ini menyimpan nilai 1, maka dia akan ke case 1. Kalau dia menyimpan nilai 2, maka dia akan ke case 2. Oke, seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Kita inputkan 1. Nah, dia akan menampilkan case 1, yakni tambah tugas. Oke. Kemudian saya ingin tampilan menu itu berjalan secara berulang, memungkinkan user untuk terus memilih opsi menu 1 sampai 3 hingga memilih untuk keluar dari aplikasi, yakni 0. Maka kita menggunakan perulangan do while karena do while itu mengeksekusi program minimal 1 kali meskipun kondisi di while itu false. Mari kita buat do while-nya. Jadi di dalam sini kita ketikkan do, kemudian program yang telah kita buat tadi kita pindahkan. Kemudian karena kita menggunakan do while, maka di dalam sini ada while. Kemudian kondisinya yakni apabila pilihan kita itu tadi di variabel ini itu tidak sama dengan 0, maka akan terus berulang. Tapi kalau pilihan ini menyimpan angka 0, maka dia akan berhenti perulangannya. Kita kasih pilihan tidak sama dengan 0. Ini merah karena variabel pilihan ada di dalam blok kode do. Jadi kita akan deklarasikan di atas do ya. Kita deklarasikan integer pilihan titik koma. Oke, udah nggak error. Kita coba running. Apakah berhasil dari dualnya? Kita inputkan 1. Oke, terus berulang ya. Kemudian inputkan 2, terus berulang. Kalau kita menginputkan 0, nah akan berhenti programnya. Selanjutnya kita membuat variabel statik di dalam kelas agar bisa diakses di semua metode, karena nanti kita akan membuat beberapa metode ya. Yang pertama,
buat variabel konstan yang menentukan batas maksimal jumlah tugas yang bisa ditambahkan ke daftar. Kita bikin static, karena ini konstan ya, final integer, kemudian max tugas namanya, max tugas. Kita kasih batas yakni 5 ya, 5 saja. Kemudian kita bikin variabel array untuk menyimpan tugas-tugas dalam daftar. Kita tuliskan static string, kemudian kalau array itu kan menggunakan kurung siku, dan namanya kita kasih nama list tugas sama dengan new string. Nah, panjangnya kita tentukan tadi adalah 5. Kita panggil aja variabelnya max tugas titik koma. Yang ketiga, kita buat variabel untuk melacak jumlah tugas yang sudah ditambahkan ke daftar. Kita bikin static integer, kita kasih nama jumlah tugas sama dengan 0 titik koma. Nah, kemudian kita fungsikan menu tambah ini, menu tambah tugas, dengan membuat metode namanya tambah tugas. Kita bikin aja private static void, kemudian kita kasih nama tambah tugas dengan parameter string untuk menambahkan tugas ke array. Kita kasih string, kemudian namanya tugas baru. Nah, di dalamnya kita menambahkan tugas baru ke dalam array. Jadi kita panggil nama arraynya list tugas, kemudian indeksnya kita tergantung jumlah tugasnya sama dengan dari parameternya tugas baru titik koma. Nah, jadi ketika dia menginputkan lagi, dia akan menambah. Jadi ada yang namanya increment. Kita sebutkan jumlah tugas increment plus plus titik koma. Oke, gitu ya. Kemudian kita beralih ke switch-nya, switch case 1 untuk memanggil metodenya. Di case 1 kita bikin if else untuk memeriksa apakah jumlah tugas saat ini itu masih kurang dari batas maksimal tugas, yakni 5 kan tadi. Apabila false dari kondisi itu, maka else statement mencetak maaf to-do list sudah penuh. Tapi apabila true, maka akan menginputkan tugas baru ke dalam array. Kodenya seperti ini. Jadi pekondisiannya kita tuliskan if jumlah tugas itu kurang dari max tugas. Nah, apabila true, maka dia akan mencetak show, menyuruh kita untuk memasukkan tugas. Masukkan tugas. Oh ya, kita pakai print biasa. Kemudian kita membuat pernyataan untuk membersihkan new line, baris kosong yang tersisa setelah membaca input angka ini ya. Jadi kita harus membersihkan terlebih dahulu dengan cara user input dot next line titik koma. Kemudian kita bikin variabel untuk menyimpan tugas baru yang telah kita tuliskan tadi di konsol. Kita bikin string, karena kita menyimpannya berupa kalimat ya, namanya kita kasih tugas baru. Tugas baru sama dengan user input dot next line titik koma. Setelah itu kita panggil metodenya, tadi namanya tambah tugas, kemudian di dalam parameter kita panggilkan variabelnya tadi tugas baru ini ya, kita panggil ini. Kemudian ada pemberitahuan bahwasanya tugas berhasil ditambahkan. Oke. Tapi apabila kondisi ini false, maka dia akan ke else, akan menampilkan maaf to-do list penuh. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode untuk memfungsikan tampilan tugas ini, menu kedua ya. Kita buat namanya private static void, namanya tampilkan tugas, nggak ada parameternya.
Kemudian di dalam metode itu ada pengecekan kondisi apakah jumlah tugas saat ini itu lebih besar dari 0, yang artinya apakah list tugas ini ada isinya. Apabila true, maka ada perulangan for untuk mengakses array yang menyimpan tugas kita. Kita bikin if jumlah tugas itu lebih dari 0. Apabila true, maka akan mengakses array-nya. Integer i sama dengan 0 titik koma hingga i itu kurang dari jumlah tugas, kemudian increment. Oke. Di dalamnya kita akan menampilkan data yang ada di array-nya. Kita buat seperti nomor ya, i plus 1 dan plus titik spasi. Nah, kemudian ini kita akses array-nya. Namanya tadi is tugas kurung siku indeksnya i. Tapi apabila kondisi ini mengembalikan nilai false, maka dia akan ke else statement, yakni akan menampilkan to do list kosong. So to do list kosong. Nah, oke, selesai. Kita coba ke case 2. Di sini kita cuma memanggil metodenya ya, karena sudah ada pengkondisian di dalam tampilkan tugas. Nah, sampai ini kita coba terlebih dahulu. Nggak ada yang error, aman. Kita memilih 1. Kita memasukkan tugas seperti belajar. Oke. Kemudian kita memasukkan lagi mengerjakan PR. Nah, kita coba tampilkan ya, apakah belajar dan mengerjakan PR ini tampil. Ya, coba 2. Nah, tampilkan. Oke, tinggal satu menu lagi, yakni hapus tugas. Kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Oke. Kita akan fungsikan menu yang ketiga, yakni hapus tugas. Kita buat metode di bawah ini, namanya private static void, namanya hapus tugas. Nah, kita ada parameternya. Jadi parameternya ini kita kasih nama integer, no tugas dihapus. Jadi kita akan menghapus tugas sesuai dengan nomornya ya. Kemudian di dalam metode ada pengecekan kondisi apakah nomor tugas yang ingin dihapus, yakni ini ya, parameternya itu berada dalam rentang yang valid, yang artinya apakah nomor yang ingin dihapus itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang lebih sama dengan nilai dari variabel jumlah tugas. Kita buat if nomor tugas dihapus itu lebih dari sama dengan 1 dan nomor tugas itu kurang dari sama dengan jumlah tugasnya. Apabila true, dia akan ada perulangan untuk menggeser tugas-tugas setelah nomor tugas yang ingin dihapus, sehingga tugas tersebut akan dihapus dari daftar. Oke, di dalam for kita bikin perulangan for ya, integer i sama dengan nomor tugas dihapus dikurangi 1 titik koma hingga i kurang dari jumlah tugas dikurangi 1. Kenapa kok dikurangi 1? Ingat indeks ya. Indeks itu dimulai dari 0 sampai panjang data dikurangi 1. Ini untuk mengakses indeksnya. Kemudian ada increment i++. Bawah. Nah, di dalam ini kita akan menggeser ya. Kita panggil variabel array-nya list tugas, kemudian indeks ke i itu sama dengan list tugas i plus 1. Jadi dia akan menggeser. Contoh, katakanlah dia memiliki 4 data ya. Kemudian yang kedua ini dihapus. Maka yang ketiga akan naik menjadi 2, yang keempat itu akan naik menjadi 3. Dan kita akan mengurangi jumlah tugasnya.
yakni decrement ya, min titik koma. Tetapi apabila false maka akan menampilkan else so nomor tugas tidak valid. Nomor tugas tidak valid. Oke. Kita langsung beralih ke switch case-nya. Pertama kita buat pengecekan kondisi apakah jumlah tugas saat ini itu lebih besar dari 0. Ya, kita ke case 3. Di case 3 ada pengkondisian jumlah tugas lebih dari 0. Apabila true, maka saya ingin pada saat ke case 3 itu menampilkan tugas terlebih dahulu biar nggak salah menghapus data yang mana dulu ya. Kita tampilkan tugas dulu, kemudian akan menampilkan pilihan, akan menampilkan menu untuk user memilih nomor berapa yang mau dihapus. Kita pilih nomor yang ingin dihapus. Menggunakan print ya, biar di sampingnya. Kemudian kita membuat variabel yang bisa menyimpan inputan kita. Integer, kita kasih nama nomor dihapus sama dengan user input dot next integer karena menggunakan integer ya tipe datanya. Kemudian kita panggil metodenya, namanya tadi hapus tugas. Oke, hapus tugas, diisi variabel yang menyimpan inputan kita, yakni nomor dihapus. Oke, selesai ya. Nah, belum saya jelaskan ya defaultnya. Jadi kalau dia pilihan ini selain 0 sampai 3, dia akan menampilkan default yang dimana akan bilang gini, input Anda tidak ditemukan, silakan pilih 0 sampai 3 gitu. Dan kenapa pakai R? Karena nanti tampilnya itu ketika salah maka akan seperti error, tampil warna merah gitu. Oke, kita running. Kita tambahkan tugas terlebih dahulu, belajar. Kemudian tambahkan lagi mengerjakan PR. Kemudian mau menambahkan tugas lagi, makan. Kemudian tambahkan tugas lagi, minum. Jangan lupa minum. Oke, ini sudah berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kita coba 2 lagi ya. Apakah ketika menginputkan yang ke-6 itu akan ada peringatan bahwasanya to-do list sudah penuh? Kita coba inputkan lagi. Sholat. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, dia akan menampilkan to-do list penuh. Kita tampilkan tugasnya apa aja. Menu 2. Belajar, terus mengerjakan PR, makan, minum, sholat. Oke. Kita pengen menghapus yang kedua ya, kita pilih menu yang ketiga, hapus tugas. Kita pengen menghapus yang kedua. Oke, kita coba tampilkan apakah benar mengerjakan PR ini dihapus dan makan ini menjadi nomor 2, terus minum menjadi nomor 3, sholat menjadi nomor 4. Kita coba tampilkan. Nah, betul, mengerjakan PR sudah terhapus ya. Oke, kita keluar karena sudah selesai. Oke, sekian dari Fun Java. Thanks for watching and see you next time.